Akan melanjutkan melanjutkan pembahasan soal yang tadi. Nah, untuk hasil yang pertama kita dapat 0,1875 meter per sekon. Itu laju aliran jika delta P sama dengan 30 kPa dan aliran adalah laminar. Dan untuk kedua dicari sudut kecuraman bukit. Sudut kecuraman bukit kita mencari dengan rumus sin theta sama dengan 128 Q L per D pangkat 4 Nah, kita coba ke rumus ini, kemudian karena L-nya sama, lengannya sama, kita coret menjadi terus kita dapat ini soalnya min tadi ya, min 128 mu pi mu q pi, terus kita dapat d kuadrat rho g. Kemudian kita masukkan semua yang diketahui, kan minus 128 dikali mu nya atau viskositasnya adalah 0,3 dikali Q nya tadi berapa kita dapat 1,325 kali 10 pangkat minus 4 per Pi nya 3,14 dikali D nya pangkat 4 ya, maaf, D nya pangkat 4, D pangkat 4 0,03 pangkat 4 dikali 800 dikali G nya sama dengan 9,8. Nah, setelah kita hitung maka kita dapatkan hasilnya sama dengan min 0,25. Untuk mencari derajatnya kita buat arcnya, berarti theta sama dengan minus 14,76 derajat. Nah, untuk soal nomor C atau soal yang bagian C, jika P1 sama dengan 200 kPa, berapakah P pada X3 sama dengan 5 meter? Nah, untuk soal nomor 2, jika P1 sama dengan 200 kPa, berapakah P pada X sama dengan X3 sama dengan 5 meter? Nah, dengan P1 sama dengan P2, panjang dari pipa L tidak muncul dalam persamaan laju aliran ini. Adalah semua pernyataan fakta bahwa untuk tiap kasus tekanannya konstan, asalkan pipa terletak pada kemiringan yang konstan atau sama. Pada soal, delta P sama dengan 0 untuk setiap L. Delta P sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0, sehingga L sama dengan X3 dikurang X1 sama dengan 5. Maka P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Maka dapat kita asumsikan bahwa P3 juga 200 kPa. Nah, untuk soal nomor 3. Udara mengalir melalui pipa saluran berdiameter 6 mm dengan kecepatan rata-rata 30 meter per sekon. Untuk kondisi seperti ini, biasanya aliran akan turbulen. Namun demikian, jika dilakukan tindakan untuk menghilangkan gangguan pada aliran, sisi masuk pada pipa sangat mulus, udara bebas dari debu, pipa tidak bergetar dan lain-lain, masih dimungkinkan untuk mempertahankan suatu aliran laminar. Jika diketahui kerapatan viskositas udara adalah 1,79 kali 10 pangkat minus 5 Newton dan kerapatan udara adalah 1,23 kg per meter kubik. Nah, di soal pertama ditanya penurunan tekanan dengan L sama dengan 0,2 jika aliran laminar. Nah, jika aliran laminar pada soal pertama kita cari bilangan RI-nya. RI sama dengan rho VD per mu. Mu itu tadi viskositasnya.
Rho-nya tadi 1,23 dikali V-nya 30 dikali D-nya 6 mm, kita ubah ke meter berarti 0,006 per 1,79 kali 10 pangkat minus 5. Kita dapat 12.400 untuk bilangan RE. Untuk aliran laminar, F sama dengan 64 per RE. 64 per 12.400 menghasilkan 0,00516. Penurunan tekanan sepanjang 0,2 pada pipa yang horizontal adalah delta P sama dengan F L per D. Dan diketahui dikali 1/2 rho V kodrat. Jadi 0,00516 dikali 0,2 per 0,006 dikali 1/2 dikali 1,23 dikali V kodrat 30 kuadrat. Nah, jika kita hitung semua penjumlahan ini menghasilkan 95,20. Nah, untuk sekarang soal B. Jika aliran turbulen. Nah, untuk aliran turbulen, kita cari satu properti dari tabel 8.1. Dapat sigma 0,0015 mm. Kemudian untuk itu E per D sama dengan 0,015 per 6 mm menghasilkan 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Terus kita menggunakan Hallan equation. 1 per akar F sama dengan minus 1,8 log 2,5 kali 10 pangkat minus 4 per 3,7. 1,11 ditambah 6,9 per 12.400. Kemudian 1 per akar F sama dengan 1,8 minus 1,8 log 5,799 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti kita dapat F sama dengan 1 per 5,826 pangkat 2 sama dengan 0,029. Nah, maka penurunan tekanan pada aliran turbulen dapat kita cari delta P-nya F L D dikali 1/2 rho V kodrat sama kayak rumus yang tadi ya, 0,029 dikali 0,2 per 0,006 dikali 1/2 dikali 1,23 dikali 30 kuadrat. Nah, dapat kita ketahui dengan menjumlahkan semuanya, berarti kita dapatkan delta B sama dengan 535,05 atau 0,535 kPa. Nah, demikianlah pembahasan soal UTS Mekanika Fluida 2 dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.